Oke, selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Nah, pastinya tetap sehat dan luar biasa. Kembali lagi ke channel saya, yaitu channel Asna Saragi Sembaya, untuk materi-materi selanjutnya. Nah, di mana materi yang kita bahas kali ini adalah tentang materi vektor. Nah, materi ini adalah materi lanjutan dari besaran dan pengukuran. Nah, sebelum ke channel ini, sebelum kita lanjut ke materi vektor, maka tetap apa saya katakan, tetap like dan subscribe, tetap aktifkan notifikasi loncengnya, supaya kamu tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Dan tonton videonya sampai akhir. Oke? Nah, kemudian kita akan masuk ke materi vektor. Nah, seperti yang kita tahu sebelumnya, bahwa vektor itu adalah sebuah besaran. Di mana yang kita tahu sebelumnya, besaran itu ada 4 ya. Yang pertama ada besaran pokok, yang kedua ada besaran turunan, yang ketiga ada besaran skalar, dan yang terakhir itu adalah besaran vektor. Nah, materi besaran vektor ini berarti nanti kita harus tahu dulu yang namanya konsep-konsep trigonometri. Di mana trigonometri itu adalah ada sinus, kosinus, dan tangens. Nah, sebelum kita membahas dan mengupas tuntas tentang apa itu vektor, maka ada sebuah tabel yang saya buat di sini, dan tabel ini harus kita hafal, harus kita ketahui supaya untuk mempermudah nantinya tentang analisis dari vektor. Oke, sama-sama kita perhatikan tabelnya ya. Di sini saya buat ada trigonometri, terdiri dari sinus, kosinus, dan tangens. Walaupun nanti ada kebalikannya ya. Ada sinus, kebalikannya yaitu apa? Sekan. Kemudian kosinus, sinus itu adalah kosekan, kosinus itu adalah sekan, kebalikannya, dan tangens, kebalikannya itu adalah kotangens. Oke, untuk sinus, ada sudut-sudut yang saya buat beberapa, di mana sudut ini adalah sudut-sudut istimewa. Nah, untuk 0 derajat sinus, bahwa katanya sin 0 derajat itu sama dengan 0. Ingat ya, sin 0 derajat itu adalah 0. Kemudian, bagaimana dengan kosinusnya? Kosinus 0 itu sama dengan 1. And the last, tangens. Tangens itu adalah sin per cos. Artinya sinus dibagi dengan kosinus. 0 bagi 1 itu hasilnya adalah 0. Seperti itu. Next, untuk 30 derajat. Sinus 30 derajat itu sama dengan setengah. Kosinus 30 derajat itu sama dengan setengah akar 3. Dan sebaliknya, tangens 30 derajat berarti setengah bagi setengah akar 3. Setengah bagi setengah akar 3 berarti setengah-setengah, kiamat ya. Berarti yang tinggal 1 per akar 3. Atau kita definisikan itu sama dengan sepertiga akar 3. Next, untuk 45 derajat. Sin 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Kemudian kosinusnya juga sama, yaitu setengah akar 2. And the last, tangensnya adalah, ingat, pembilang dan penyebutnya sama. Maka kalau dibagi hasilnya adalah 1. Oke, next, untuk 60 derajat. Sin 60 derajat, ingat ya, setengah akar 2, mau tak mau apa? Setengah akar 3. Kemudian kosinus 60 derajat. Ini turun, akar 3, akar 2, akar 1. Atau sama dengan setengah. Setengah akar 3 bagi setengah, maka setengah habis. Yang tersisa adalah akar 3. Oke, and the last, 90 derajat. Sin 90, kosinus 90 derajat itu sama dengan 0. Dan 1 bagi 0, maka kita anggap itu adalah tak terhingga. Oke, 1 bagi 0 tak terhingga. Nah, apakah ada nanti sudut-sudut lain yang harus kita ketahui selain sudut istimewa ini? Oke, itu pasti ada. Nah, sudut apa? Bahwa nanti ada sin 37 derajat. Udah, itu akan selalu keluar dalam soal. Itu sama dengan sin, atau cos kita buat ya, itu sama dengan kosinus 53 derajat itu sama dengan berapa? Ini harus kamu ketahui. Ini sama dengan 3/5 atau sama dengan 0,6. Satu lagi, bahwa kosinus 37 derajat
Kosinus 30 derajat itu sama dengan apa? Sama dengan sin 53 derajat, atau sama dengan 4/5, atau sama dengan 0,8, atau sama dengan 0,8. Ini adalah sudut yang perlu kamu ketahui selain sudut istimewa. Oke, kemudian nah, apa lagi yang perlu kita ketahui? Bahwa nanti ada konsep cepatnya bahwa itu sin demi cos sami tan desa. Maksudnya apa? Kalau misalnya kita buat gini, sin. Oke, ini adalah sin demi. Berarti sin itu adalah demi, depan per miring. Cos sami berarti kosinus itu sama dengan sami. Sami artinya apa? Samping miring. Kemudian satu lagi, tan desa berarti artinya apa? Depan per samping. Tan desa, depan per samping. Ini adalah yang perlu kamu ketahui dari konsep trigonometri. Lantas, kalau pertanyaan seperti ini, kalau sudutnya itu di atas 90 derajat, maka konsep cos, tan, untuk saya buat kelipatan 180 derajat. Berarti kelipatan 180 yaitu 360, 720, dan sebagainya. Kalau saya buat seperti ini, 180 berarti kelipatan ya. Kelipatan 180 derajat plus min alfa, ya. Sin cos tan kelipatan 180 derajat plus min alfa itu sama dengan sin cos tan alfa. Sin cos tan alfa. Maksudnya apa? Bahwa kita pakai nanti antara plus atau min ya. Plus atau min itu nanti adalah menunjukkan letaknya di kuadran keberapa. Letaknya di kuadran keberapa supaya kita tahu apakah dia bernilai negatif atau positif. Oke, kita kasih contoh dulu. Ini adalah rumus cepatnya atau rumus wow. Oke, berarti kalau kita buat misalnya contoh ya, kita buat contoh sederhananya. Nah, aku hanya cukup menghafal 0 sampai 90 derajat. Nah, aku kasih contoh yang pertama. Kalau misal ditanya nanti tentukan, udah, tentukan, terserah. Saya buat di sini adalah kosinus, udah, kosinus 210 derajat berapa, gitu ya kan? Nah, sebelum kita ke sini, maka kita harus tahu dulu letak kuadrat. Kita harus tahu dulu letak kuadrat. Kalau misalnya saya gambarkan ada kuadrat. Kalau saya gambarkan di sini misalnya ada kuadrat, ini saya katakan adalah kuadran 1, ini adalah kuadran 2, ini adalah kuadran 3, dan ini adalah kuadran 4. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya putaran sudut itu adalah berlawanan dengan arah jarum jam. Berarti kalau gitu ini adalah 0 derajat, next. Ini adalah 90 derajat, ini adalah 180 derajat, dan ini adalah berapa? 270 derajat dan kembali 360 derajat. Berarti di kuadran 1 0 sampai 90. Kuadran 2 90 sampai 180. Kuadran ketiga adalah 180 sampai 270 dan kuadran keempat adalah 270 sampai 360. Lantas pertanyaannya, siapa-siapa aja yang positif di letak kuadran ini? Ingat, untuk positif itu siapa? Jawabannya adalah all. All itu artinya apa? Semua. All, berarti di sini all. Semua bernilai positif, baik sinus, kosinus, tangens, atau kebalikannya, kosekan, sekan, dan kotangens, seperti itu. Untuk dia kuadran kedua, bahwa yang positif itu hanyalah sin, sinus, dan kebalikannya. Kebalikannya siapa? Adalah kosekan. Ini adalah positif. Yang lainnya adalah negatif. Next, di kuadran ketiga siapa? Di kuadran ketiga hanya tan dan kotangens. Ini yang apa? Yang positif. Sementara yang lainnya adalah negatif.
And the last, di kuadran keempat, yang positif itu hanyalah kosinus dan kebalikannya. Kebalikannya siapa? Adalah sekan. Ini adalah positif dan yang lain adalah negatif. Oke, sekarang kosinus 210 derajat. 210 berarti terletak di kuadran ketiga. Sementara di kuadran ketiga yang positif itu hanyalah tangens dan kebalikannya. Lantas berarti saya buat gimana ini? Ingat kelipatan 180. Berarti kalau saya buat 180 tambah berapa biar 210? Kan seperti itu. Berarti kalau saya buat ini sama dengan ini sama dengan kosinus 180 derajat tambah 30 derajat. Oke, ingat ya, tambah 30 derajat berarti alfanya 30 derajat. Sama dengan sin cos tan alfa. Berarti sama dengan kosinus 30 derajat. Tapi ingat, 210 ini adalah kuadran ketiga. Di mana di kuadran ketiga kosinus bernilai negatif. Berarti ini saya buat apa? Min cos 30 derajat. Minus cos 30 derajat. Oke, minus cos 30 derajat. Berarti sama dengan kosinus 30 tadi berapa? Kosinus 30 adalah setengah akar 3. Berarti minus setengah akar 3. Inilah jawaban untuk kosinus 210. Oke, lantas kalau saya buat misalnya yang lebih tinggi lagi. Saya buat misalnya saya buat berarti ini kosinus. Oh, kita ambil sinus saja ya. Sinus. Oke, saya buat adalah sinus. Sinus 500 Oke, saya buat di sini adalah kosinus 330 derajat. Adalah berapa? Begitu. Sinus 330 derajat. Berarti 330 itu ada di kuadran yang keempat. Berarti di kuadran keempat yang positif itu hanyalah kosinus dan kebalikannya, yaitu adalah sekan. Berarti sin 330 derajat itu sama dengan, udah, itu sama dengan apa kita buat? Berarti sama dengan sinus. Berarti di sini adalah 360 derajat. Kita ambil 360, yaitu kelipatan dari 180. Kita pakai plus or min. Kalau plus nggak mungkin, karena 330 lebih kecil dari 360. Berarti dikurang 30 derajat. Berarti 360 dikurang 30 berarti alfanya sama dengan sin 30 derajat. Namun karena tadi 330 di kuadran keempat dan sinus bernilai negatif, maka ini saya buat min. Berarti sin 30 berapa pada tabel? Adalah setengah. Berarti kalau kita buat tanda negatif jadi minus setengah. Inilah jawabannya. And the next seperti itu selanjutnya ya. Kalau dikatakan nanti 750, berarti kelipatan 180 yang dekat dengan 750 itu adalah berapa? Adalah 720. Berarti sin 720 tambah 30 derajat. Seperti itu. Oke, ini adalah seputar atau sekilas tentang trigonometri. Lantas kita masuk ke konsep aslinya atau konsep yang kita nanti-nantikan adalah tentang vektor. Oke, kalau ditanya vektor itu apa? Vektor adalah sebuah besaran fisika yang mempunyai nilai dan arah. Apa tadi? Besaran pada fisika yang punya, berarti dia punya nilai dan juga dia punya arah. Punya nilai dan punya arah. Nah, berarti kalau seperti itu, dalam vektor nanti kita mempelajari ada beberapa metode.
metode dalam menyelesaikan vektor. Udah? Yang pertama, metode yang perlu kita ketahui itu adalah namanya metode segitiga. Metode segitiga. Oke. Kalau dia metode segitiga bagaimana? Kalau dia metode segitiga, misal kita gambarkan ya, ada sebuah vektor A. Saya gambarkan seperti ini, panahnya ke atas. Vektor A. Kemudian saya gambarkan lagi vektor B. Maka bagaimana gambar metodenya atau resultannya? Yaitu ingat bahwa pada metode segitiga, ingat ya, pada metode segitiga saya gambar bahwa seperti ini. Ini adalah tadi vektor A. Udah, kemudian apa? Dari ujung vektor A kita letakkan pangkal vektor B. Ini adalah vektor B. Ingat ya, bahwa pangkal dari vektor B kita letakkan di ujung vektor A. Seperti itu dalam melaksanakan metode segitiga. Kemudian apa? Resultannya adalah dari pangkal vektor A ke ujung vektor B. Dari pangkal vektor A ke ujung vektor B. Inilah yang dikatakan dengan resultan, berarti A vektor tambah B vektor. Seperti itu. Kalau dikatakan dikurang, berarti B yang seharusnya arahnya ke kanan, maka saya balikkan arahnya ke kiri. Kalau dikatakan min A vektor, berarti vektornya yang seharusnya ke atas, saya buat vektornya ke bawah. Itulah untuk metode segitiga. Lantas yang kedua, ada lagi namanya metode jajaran genjang. Metode jajaran genjang. Oke, metode jajaran genjang. Berarti jajar genjang ya. Berarti kalau kita gambarkan metode jajaran genjang, misalnya saya buat seperti ini. Ada vektor A. Udah? Kemudian ada vektor B. Nah, menggambarnya sedikit berbeda dengan metode segitiga. Kalau metode segitiga berarti kita meletakkannya di ujung vektor A. Sementara metode jajar genjang, pangkal mereka yang berhimpit. Berarti bagaimana? Kalau saya gambarkan dia seperti ini ya. Inilah tadi vektor A, punya nilai dan arah. Vektor B-nya saya letak di sini. Oke, ini adalah vektor B. Sudah, ini adalah vektor B. Kemudian bagaimana mencari resultannya? Kita tarik panjang vektor A, kita proyeksikan ke vektor B dengan cara garis putus-putus. Nah, kemudian panjang dari vektor B kita proyeksikan ke atas. Nah, garis putus-putusnya dapat. Pertemuan ujung titik putus-putus dengan pangkal yang berhimpit kita tarik. Inilah yang dikatakan dengan resultan dari vektor untuk metode jajaran genjang. Maka inilah yang dikatakan dengan apa? A vektor tambah B vektor. A vektor tambah B vektor. Oke, nah kemudian apa lagi? Yang ketiga itu adalah metode. Yang ketiga itu adalah metode poligon. Oke, berarti poligon. Poli artinya banyak, banyak artinya lebih dari satu. Ini dia prinsipnya hampir sama dengan metode segitiga. Kalau saya gambarkan misal, ini adalah vektor A. A vektor. Kemudian saya gambarkan lagi, ini adalah vektor B. Kemudian vektor C-nya gimana? Saya gambarkan misalnya vektor C seperti ini. Oke, maka bagaimana cara menggambarkan resultannya? Lihat ya, bahwa yang pertama saya gambarkan adalah vektor A. Ini adalah vektor A, udah. Kemudian di ujung vektor A letakkan vektor B. Di ujung vektor A letakkan vektor B. Ini adalah B
vektor. Kemudian di ujung vektor B, letakkan vektor C. Di ujung vektor B, letakkan vektor C. Maka resultannya gimana? Tarik dari pangkal titik A ke ujung vektor C. Inilah yang dinamakan dengan resultan vektor. Berarti A vektor tambah B vektor tambah C vektor. Inilah untuk metode poligon. And the last itu adalah metode analitis atau analisis. Metode analitis. Oke, metode analisis berarti ini kita udah berbicara tentang konsep dari analisis dari vektor. Nah, yang pertama, gimana nanti kalau resultan vektornya itu membentuk sudut atau resultan vektornya itu searah? Kalau dia searah, kalau dia searah, ingat ya, kalau dia searah berarti saya gambar. Misalnya di sini ada F1. Kemudian saya gambar lagi di sini ada F2. Maka resultan di sini adalah, ingat, searah atau berlawanan arah. Kalau misal searah, berarti searah seperti ini. Maka bagaimana dia resultannya? Maka dijumlah F1 tambah F2. Resultannya adalah dijumlah F1 tambah F2. Sebaliknya, kalau dia misalnya berlawanan arah. Berarti kalau dia berlawanan arah, berarti saya gambar lagi. Berarti di sini tadi ada vektor F1. Kemudian misal saya buat di sini ada F2. Maka ingat, resultannya berarti kanan positif, kiri negatif. Berarti di sini adalah F1 kurang F2. Berarti di sini adalah F1 kurang F2. Oke, kemudian kalau misalnya nanti dia membentuk sudut. Berarti kalau dia membentuk sudut, kalau dia misalnya kita anggap dia tegak lurus ya. Yang pertama, kalau dia tegak lurus. Oke, untuk dia tegak lurus berarti gimana? Berarti kita gambarkan aja lagi, berarti tegak lurus. Ini kita anggap F2, ini kita anggap F1. Berarti tegak lurus membentuk 90 derajat. Maka inilah yang kita namakan dengan resultan. Maka besar resultannya bagaimana? Bahwa R sama dengan akar dari F1 kuadrat tambah F2 kuadrat. Akar dari F1 kuadrat tambah F2 kuadrat. Akar dari F1 kuadrat tambah F2 kuadrat. Itulah untuk yang tegak lurus. Satu lagi untuk yang membentuk sudut. Kalau dia membentuk sudut, udah membentuk sudut. Oke, kalau dia membentuk sudut, misalnya saya gambarkan lagi. Ini adalah F1, ini adalah F2. Membentuk sudut sebesar alfa. Udah, membentuk sudut sebesar alfa. Maka nanti resultannya ada di sini. Oke, berarti di mana rumusnya? Ada nanti berlaku resultan jumlah dan ada berlaku nanti resultan selisih. Kalau dia resultan jumlah ya, R jumlah. Berarti untuk dia resultan jumlah itu adalah akar dari, ingat, berarti kalau ini F1 berarti F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2F1 F2 kosinus theta atau kosinus alfa. Itu untuk yang resultan jumlah. Satu lagi kalau dia resultan selisih. Kalau dia R selisih. Oke, berarti kalau R selisih hampir sama ya. Berarti itu adalah akar dari
F1 kuadrat tambah F2 kuadrat kurang. Di sini aturan plus, di sini kurang. Kurang 2F1 F2 cos alfa. Berarti dia kita kurang. Oke, ini adalah untuk metode-metode analitis. Berarti pada metode analisis berarti ada vektor searah, berlawanan, tegak lurus, dan membentuk sudut. Ini adalah materi untuk vektor, di mana konsep yang pertama tadi kita ketahui, kita harus paham dulu tentang trigonometri. Paham trigonometri berarti kita harus paham tentang penguraian dari vektor, di mana tadi vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan memiliki arah. Ada angka dan ada arah, seperti itu. Nah, metodenya juga tadi ada 4. Yang pertama apa? Bahwa ada metode segitiga, kemudian metode jajar genjang, kemudian metode poligon, dan metode analitis. Dan yang di soal-soal nanti itu adalah sering dari metode analisis. Ini adalah materi untuk vektor. Kita masuk ke dalam contoh soal untuk satu buah soal saja. Nah, di sini saya gambarkan ada 3 buah vektor, yaitu F1, F2, dan F3. Nah, langkah pertama kita adalah kita lihat vektor mana sajakah yang membentuk sudut. Kalau dia sudah terletak di sumbu X atau terletak di sumbu Y, maka kita tidak perlu uraikan. Yang perlu kita uraikan adalah yang hanya membentuk sudut. Maka berdasarkan gambar, yang hanya membentuk sudut adalah F2 dan F3. Nah, F2 dan F3. Berarti kita uraikan F2 dan F3. Langkahnya, ambil titik pangkal F2. Udah? Proyeksikan garis putus-putus di sini dan garis putus-putus di sini. Udah? Dari titik pangkal tarik ke atas. Tarik ke atas. Udah? Nah, ini adalah kita buat karena dia di sumbu Y, maka ini namanya apa? F2Y. Sebaliknya, saya tarik garis dari titik pangkal ke titik putus-putus. Nah, karena ini terletak di sumbu X, maka ini saya namakan adalah F2X. F2X. Lantas, berarti kita buat di sini ya. F2. Berarti di sini adalah F2Y. Nah, F2Y, lihat F2 ini adalah samping dari 30 derajat. F2Y ini adalah sisi samping. Sisi depannya adalah ini. Sisi sampingnya ini. Tadi ingat, sin demi cos sami tandesa, bahwa sin miliknya depan, cos miliknya samping. Udah, berarti di sini apa? Kita hanya memakai nanti sin dan cos ya. Tan itu nanti ke arah. Ingat, sin itu adalah bagiannya depan dan cos bagiannya adalah samping. F2Y adalah sisi samping dari 30 derajat. Sisi samping. Ini sisi depan, ini sisi samping. Berarti kalau samping menggunakan cos. Berarti apa? Bahwa F2Y itu sama dengan F2 cos. Cos berapa ini? Cos 30 derajat. Berarti cos 30 derajat. Lantas sama dengan, masukkan angkanya. F2 adalah 20, berarti 20 cos 30 derajat. Berarti sama dengan 20, perhatikan tabel sebelumnya, bahwa cos 30 itu sama dengan setengah akar 3. Berarti setengah akar 3. 20 kali setengah akar 3 itu sama dengan berapa? Itu sama dengan 20 bagi 2. Kiamat ya. 20 bagi 2, berarti kiamat sisa 10. Berarti ini sama dengan 10 akar 3 Newton. Oke, belum selesai. Next, ada lagi apa? F2X. F2X. Nah, F2X, nah lihat, tadi sisi depannya adalah ini. Dan ini dengan ini adalah sisi yang berhadapan atau sisi yang sejajar. Ingat ya, F2X ini sama dengan ini. Ini adalah sisi depan dari 30 derajat. Sisi depan berarti menggunakan sin. Sin demi, depan per miring. Berarti di sini apa saya buat? Berarti ini adalah F2. Kalau ini cos sudah pasti di sini ya, berarti sin 30 derajat. Oke, masukkan lagi. F2 berarti 20. Sin 30 tadi adalah setengah berdasarkan tabel. 20
bagi setengah, ini berarti berapa? Adalah 10. Berarti adalah 10 Newton. Nah, F2 sudah selesai teruraikan. Sekarang kita ambil adalah F3. Tarik garis putus-putus. Tarik garis putus-putus. Dari pangkal, udah dari pangkal. Ini pangkalnya. Berarti saya uraikan ke bawah. Karena ini terletak di sumbu Y, maka ini namanya adalah F3Y. Lagi, ke sumbu X, berarti dia berhimpit ya. Ke sumbu X, berarti dia berhimpit. Inilah yang dinamakan dengan apa? F3X. Oke, sekarang sudutnya kita lihat. Sudut 60 derajatnya di sini. Kalau saya pindahkan bisa nggak ya? Bisa. Kalau di sini 60, mau tak mau di sini 30. Kenapa? Sudut yang tegak lurus. Oke, berarti kalau saya buat, berarti kita lihat, tetap ya F3Y ini adalah sisi samping. Samping dari 30 derajat. Maka seperti konsep yang tadi, F3Y, catat aja ya. Berarti di sini adalah F3 cos 30 derajat. Lantas F3-mu berapa? 24. Maka ini adalah 24 cos 30 berapa tadi? Setengah akar 3. Maka ini kiamat. 24 bagi 2 adalah 12. Berarti 12 akar 3 Newton. 12 akar 3 Newton. Next, tinggal lepas lagi bahwa F3X, tadi 3X ini ya. Ini adalah sisi depan dari 30 derajat. Aku memakai yang 30 ya, biar lebih mudah. Berarti ini sama dengan F3, ikutin. Berarti sin 30 derajat. Oke, masukkan lagi, berarti 24. Sin 30 tadi setengah. Berarti sama dengan 24 bagi 2. Sama dengan 12 Newton. Oke, langkah selanjutnya setelah sudah terurai seperti ini, maka kita gabungkan. Gabungkan yang ada di sumbu X dan di sumbu Y. Maka saya buat sigma Fx. Maka siapa-siapa saja yang ada di sumbu X? Yang pertama adalah F1. Yang kedua apa? F3X. Yang ketiga F2X. Kanan positif, kiri negatif. Berarti di sini ada F1, F2X dan F3X. F1, F2X, F3X. Kanan positif, kiri negatif. Berarti jadi apa? Berarti sama dengan F1 kurang F2X kurang F3X. Seperti itu. Oke, tinggal memasukkan. Berarti F1. F1 di situ di soal adalah 20. 20 dikurang F2X adalah 10. F3X adalah 12. 20 kurang 10, 10. 10 kurang 12 berarti berapa? Minus. Berarti ini minus berapa? Minus 2 Newton. Minus 2 Newton. Ingat ya, minus hanya menyatakan arah vektor. Nah, kemudian siapa lagi? Sigma Fy. Berarti siapa-siapa aja yang ada di sumbu Y? Ada F2Y dan ada F3Y. Ada F2Y, ada F3Y. Atas positif, bawah negatif. Berarti di sini apa? F2Y kurang F3Y. F2Y kurang F3Y. Berarti F2-mu berapa? F2-mu adalah F2Y. 10 akar 3. Berarti 10 akar 3 dikurang 12 akar 3. Berarti sama dengan berapa? Minus 2 akar 3 Newton. Ini dia. And thus, maka resultan itu adalah hasil dari akar kuadrat dari sigma Fx kuadrat plus sigma Fy kuadrat. Kenapa kita tidak buat lagi sudutnya? Karena kita sudah anggap dia adalah sumbu X dan sumbu Y. Berarti membentuk sudut 90 derajat. Sumbu X dan sumbu Y berarti sudah membentuk 90 derajat. Berarti sama dengan akar dari sigma F. Berarti di sini adalah minus 2 kuadrat tambah
berarti minus 2 akar 3 kuadrat. Minus dipangkatkan berarti hasilnya tetap positif kalau dia pangkat genap. 2 kuadrat berarti 4 tambah 4 kali 3. 2 kuadrat 4, akar 3 kali akar 3 adalah 3. 4 kali 3 adalah berarti di sini berapa? 12. Berarti sama dengan akar 16 atau sama dengan berapa? 4 Newton. Ini adalah resultannya. Oke, 16 adalah arah. Berarti kalau dia arah di sini bukan kiri dan kanan, tetapi adalah sudut. Karena dia sudah membentuk sudut. Nah, kemudian arah dapat kita lakukan dengan mencari tan. Tan theta ya, kita buat theta bisa, alfa bisa. Tan theta. Kenapa? Gambarnya kan dia sudah seperti ini. Inilah tadi yang kita katakan sigma Fy, dan ini adalah sigma Fx. Dan ini adalah resultan. Oke, berarti di sini apa? Tan theta adalah demi. Oke, tan desa ya, tan desa berarti depannya adalah sumbu Fy di depan, ini adalah samping. Depannya adalah sigma Fy, sampingnya adalah sigma Fx. Berarti di sini adalah sigma Fy per sigma Fx. Oke, masukkan sigma Fy adalah minus 2 ya. Berarti minus 2 akar 3 per Fx adalah minus 2. Oke, berarti ada yang kiamat? Pastinya ada. Berarti yang sisa adalah akar 3. Maka tan theta sama dengan akar 3. Maka tan theta adalah tan berapa tadi yang bernilai akar 3? Saya rasa ada ya. Tan yang bernilai akar 3 sesuai dengan tabel itu adalah tan berapa tadi? Tan 60 derajat. Maka tan kiamat. Berarti di sini apa? Theta adalah 60 derajat. Berarti arahnya adalah membentuk sudut sebesar 60 derajat. Ini adalah pembahasan soal dari vektor. Saya rasa ini adalah sudah termasuk soal analisis. Nah, and the next kita akan masuk soal-soal berikutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton videonya sampai akhir. Jangan lupa apa tadi? Jangan lupa like and subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Terima kasih.